Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hautul Azwari dengan NIM 122290006. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim, yang mana di sini terdapat empat bahasan. Empat bahasan yaitu yang pertama mengenai PCA atau Principal Component Analysis, yang kedua korelasi antara PCA dengan indeks iklim global, yang ketiga terkait clustering, dan yang keempat yaitu machine learning atau supervised learning. Baik, yang pertama merupakan PCA atau Principal Component Analysis. Nah, PCA merupakan metode statistik untuk menyederhanakan data yang berdimensi banyak dengan mengubahnya menjadi beberapa komponen utama yang tetap mewakili pola terpenting dari data. Nah, kenapa perlu melakukan PCA? PCA ini penting gitu, karena data memiliki banyak variabel biasanya yang saling berkorelasi sehingga sulit dianalisis. Dan baik di sini wilayah kajian yang saya pilih yaitu Pulau Sulawesi yang terbentang dari 2 derajat lintang utara hingga 6 derajat lintang selatan dan 117 bujur timur hingga 126 bujur timur gitu. Untuk data yang dipilih merupakan data curah hujan bulanan dari periode 1981 hingga 2020. Pada grafik di sebelah kanan dapat terlihat bahwa rata-rata spasial dari curah hujan wilayah tersebut di wilayah Sulawesi yaitu berada berkisar antara 150 hingga 200 mm per bulannya. Kemudian untuk kita menentukan parameter mana efektivitas dari PC atau komponen utama yang berpengaruh digunakan metode script plot. Pada script plot ini dapat terlihat bahwa sumbu X merupakan jumlah PC atau komponen utama dan sumbu Y merupakan eigenvalue atau seberapa besar variansi data yang dijelaskan oleh suatu komponen utama tersebut. Nah, maka pada gambar script plot tersebut dapat dilihat bahwa penurunan eigenvalue yang sangat tajam pada tiga komponen utama pertama, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa tiga komponen utama ini merupakan komponen yang sangat berpengaruh dari curah hujan di plot tersebut. Gitu. Dan pada gambar sebelah kanan terkait pair plot itu dapat terlihat hubungan antara satu PC dengan PC lainnya, yaitu PC1 dengan PC1 hingga PC1 dengan PC5, begitupun dengan PC5. Pada plot tersebut juga ada terlihat bahwa terdapat bentuk sebaran yang bersifat ortogonal atau tidak saling berkorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa PC1 hingga PC3 memiliki korelasi yang lebih baik dari yang lainnya. Dapat dilihat pada gambar pair plot tersebut, sebaran dari PC1 hingga PC3 itu lebih kuat daripada yang lainnya. Gitu. Berikut ini adalah gambar prinsipal komponen 1 atau PC1 yang mampu menjelaskan 28,31% dari variansi data. Dapat dilihat pada Pulau Sulawesi, wilayah selatan menunjukkan nilai positif yang tinggi yang ditunjukkan dengan warna merah, sementara wilayah utara memiliki warna biru atau nilai yang negatif. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan adanya pola kontras secara spasial, yaitu ketika PC1 meningkat, maka wilayah selatan akan cenderung memiliki curah hujan yang di atas rata-rata. Sementara ketika PC1 tersebut meningkat, sementara untuk wilayah utara akan cenderung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normalnya. Kemudian ketika kita mengamati grafik temporal pattern dari PC1 ini, dapat terlihat bahwa adanya variasi magnitudo dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya variasi pola spasial dari curah hujan wilayah ini selama periode data tersebut. Gitu. Kemudian untuk PC2 di sini mampu menjelaskan variansi data sebesar 12,79%. Jika diamati pada gambar, dapat terlihat bahwa pada wilayah barat daya didominasi oleh warna merah atau nilai positif, sedangkan wilayah timur laut dan tenggara menunjukkan nilai yang negatif, yaitu berwarna kehijauan hingga berwarna biru. Perbedaan warna dan pola tersebut menunjukkan adanya hubungan kebalikan antara kedua wilayah dengan aktivitas PC2. Yaitu ketika PC2 mengalami kenaikan, maka wilayah barat daya akan cenderung mengalami curah hujan yang tinggi di atas rata-rata, dan wilayah timur laut bahkan tenggara akan cenderung kering atau curah hujannya sangat rendah dibandingkan dengan kondisi rata-rata. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan fitur topografi wilayah lokal seperti pegunungan atau sistem konvektif dari wilayah tersebut. Oke, selanjutnya untuk PC3. PC3 ini mampu menjelaskan 10,12% dari variansi data. Yang mana dapat terlihat pada gambar, pada peta Sulawesi, terdapat dominasi warna merah atau yang bernilai positif untuk Sulawesi bagian tengah hingga timur, dengan sebaran berwarna kuning hingga hijau untuk Sulawesi bagian utara dan sebagian kecil bagian selatan. Ketidakseragaman ini menunjukkan adanya pengaruh kondisi lokal yang bertolak belakang dengan pola unsur utama. Nah, perbedaan tersebut bermakna bahwa ketika PC3 mengalami peningkatan, maka wilayah yang akan mengalami peningkatan juga adalah wilayah tengah hingga timur, sementara wilayah utara dan selatan cenderung akan mengalami penurunan dari kondisi normalnya. Nah, kondisi ini merujuk pada variabilitas jangka pendek atau interanual akibat fenomena lokal secara periodik dan tidak konsisten setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik temporal pattern untuk PC3 yang terdapat lonjakan positif pada sekitar tahun 2010, yang mana hal ini mungkin
terjadi akibat adanya anomali ekstrim yang terjadi pada waktu tertentu di wilayah Sulawesi. Kemudian yang kedua yaitu korelasi korelasi antara PC dengan indeks iklim. Nah, di sini indeks iklim yang dipilih adalah ENSO dan IOD. Di sini pemilihan ENSO sebagai indeks iklim yang dianalisis melalui data Nino 3.4 karena dinilai dapat merepresentasikan kondisi atmosfer secara menyeluruh dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan curah hujan wilayah Sulawesi. Sedangkan indeks IOD dipilih untuk melihat keterkaitan PC1 hingga PC3 yang terjadi di wilayah Samudra Hindia, terutama bagian barat dan timur. Hal ini karena Samudra Hindia memberikan kontribusi masa uap air yang signifikan bagi Indonesia di bagian tengah dan barat. Yang pertama yaitu ENSO dapat terlihat pada scatter plot dan time series dari hubungan antara PC1 dengan indeks Nino 3.4 bahwa hubungan antara PC1 dengan nilai 3.4 memberikan nilai korelasi sebesar minus 0,1179. Hal ini bermakna bahwa korelasi yang sangat rendah antara PC1 dengan indeks Nino 3.4. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang bermakna ketika nilai PC1 meningkat, maka Nino 3.4 akan cenderung menurun. Begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut terjadi pada beberapa waktu yang dapat dilihat pada gambar time series PC1 bahwa garis biru yaitu PC1 dan merah yang putus-putus Nino 3.4 eh, beberapa kali memiliki puncak yang berbeda. Ketika Nino berada di puncak, nilai PC1 akan berada pada lembah atau titik terendahnya. Kemudian jika kita amati dari scatter plotnya, titik sebaran data pada scatter plot tersebut tersebar luas atau tanpa membentuk pola garis lurus yang menunjukkan bahwa kecenderungan sistematis antara variabilitas ENSO dengan dinamika PC1. Kemudian untuk PC2, Kemudian untuk PC2 dapat terlihat bahwa nilai korelasinya yaitu sebesar minus 0,003 atau hampir tidak ada korelasi antara PC2 dengan Nino 3.4. Pola sebaran titik data yang diamati pada scatter plot tersebut membentuk pola bulat sempurna tapi mendekati titik nol yang menginformasikan bahwa fase El Nino ataupun La Nina tidak memberikan pengaruh pada fluktuasi PC2. Selanjutnya yaitu PC2, hubungan antara PC2 dengan indeks Nino 3.4 dapat terlihat bahwa nilai korelasi yang dihasilkan sebesar 0,0 minus 0,003. Hal ini bermakna bahwa tidak ada korelasi antara PC2 dengan Nino 3.4. Gitu. Dapat terlihat dari scatter plot yang cenderung menumpuk atau berbentuk lingkaran pada nilai 0 dan juga dapat terlihat bahwa fase El Nino ataupun La Nina tidak memberikan pengaruh prediktif pada fluktuasi nilai PC2. Hal tersebut dapat diamati pada full time series PC2 dengan indeks Nino 3.4. Kemudian PC2 ini pada wilayah Sulawesi mungkin merepresentasikan curah hujan tipe ekuatorial yang lebih dipengaruhi oleh dinamika secara lokal atau pergerakan zona konvergensi antropis atau ITCZ yang bukan berasal dari anomali suhu permukaan laut di wilayah tengah. Itu kemudian untuk yang ketiga yaitu hubungan antara PC3 dengan indeks Nino 3.4 yang dapat terlihat bahwa nilai korelasi sebesar minus 0,525 yang bermakna bahwa adanya hubungan negatif tapi saling mempengaruhi eh, dengan yang tergolong sebagai ukuran sedang yang nilai korelasi ini lebih besar daripada PC1 ataupun PC2 tersebut. Ketika nilai PC3 meningkat, maka Nino 3.4 akan cenderung menurun. Hal ini merepresentasikan kondisi El Nino. Begitupun sebaliknya. Nilai korelasi minus 0,525 ini menunjukkan bahwa adanya variabilitas curah hujan dengan keterikatan lebih erat dan linear dengan fenomena ENSO di Pasifik Tengah. Dan jika dilihat dari scatter plot, terlihat bahwa titik data yang lebih miring dari bawah, lebih miring ke bawah dari kiri ke kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan suhu di wilayah Nino 3.4 atau ketika fase El Nino yang diikuti oleh penurunan PC3 secara signifikan. Kemudian pada plot time series itu dapat diamati bahwa pada tahun 1982, 1983, 1997 hingga 1998 dan 2015 atau 2016 tersebut dapat terlihat menunjukkan kondisi ketika garis merah bernilai positif atau kondisi El Nino yang kuat diikuti dengan penurunan drastis pada garis ungu. Sementara ketika tahun 2010 atau 2011 yaitu garis merah berada pada kondisi yang paling negatif atau kondisi ketika La Nina kuat dan menyebabkan garis ungu melonjak ke titik positif. Oke, selanjutnya korelasi antara PCA dengan IOD. Dapat terlihat pada scatter plot dan time series tersebut adanya korelasi sebesar minus 0,138 atau korelasi yang cukup rendah gitu antara PC1 dengan IOD. Jika kita amati pada scatter plot dari data IOD antara IOD dengan PC1 itu dapat terlihat bahwa
Pola sebaran titik data terdispersi tinggi yang menginformasikan bahwa anomali suhu di Samudra Hindia tidak menjadi penyebab utama bagi variabilitas yang merepresentasikan PC1. Hal tersebut juga dibuktikan dari time series antara PC1 dengan IOD, yaitu eh, terlihat bahwa fase PC1 yang tidak konsisten mengikuti IOD yang dibuktikan ketika PC1-nya ekstrim, tapi nilai IOD tetap netral. Sedangkan ketika IOD ada di fase ekstrim, PC1 menurun atau lemah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa respon curah hujan Sulawesi lebih bersifat periodik terhadap IOD gitu. Kemudian untuk hubungan antar PC2 dengan IOD dapat terlihat nilai korelasi sebesar 0,014, yaitu korelasi yang cukup rendah yang menunjukkan hampir tidak adanya hubungan fisik yang linier antara PC2 dengan indeks IOD tersebut. PC2 ini kemungkinan bersumber dari sirkulasi ekuatorial atau faktor lokal yang bersifat independen tanpa adanya kontribusi dari Samudra Hindia. Ketika kita amati pada plot time series, dapat terlihat bahwa ketika terjadi fluktuasi pada PC2 yang menunjukkan ketika kita amati pada plot time series PC2, ketika terjadi fluktuasi pada nilai PC2, hal itu tidak menunjukkan sinkronisasi fase dengan IOD, serta puncak-puncak kejadian IOD tidak memberikan pengaruh pada PC2. Korelasi antara PC3 dengan IOD ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan fisik yang linear antara indeks IOD dengan PC3. Yang kemungkinan PC3 ini bersumber dari faktor lokal atau sirkulasi ekuatorial wilayah tersebut. Jika kita amati pada grafik time series, terlihat bahwa fluktuasi garis merah atau PC3 yang sangat dinamis namun tidak menunjukkan pola sinkronisasi dengan garis orange yang putus-putus yang menunjukkan IOD. Bahkan pada kondisi IOD positif di tahun 1997 atau 2019 tidak ada hubungan dengan curah hujan wilayah Sulawesi di sepanjang periode tersebut. Oke, selanjutnya topik ketiga mengenai clustering. Di sini clustering menggunakan data aktivitas matahari berupa bintik matahari dan data DST selama siklus 23 dan 24, yaitu pada rentang waktu Januari 1996 hingga Desember 2019 dengan resolusi data jam yang diambil dari situs OmniWeb. Baik, pada plot yang pertama dapat terlihat time series sunspot number dan plot kedua merupakan time series dari DST index. Pada gambar pertama dapat terlihat adanya dua siklus atau dua puncak yang menunjukkan siklus 11 tahunan matahari. Penentuan jumlah clustering yang tepat dari data tersebut digunakan menggunakan metode elbow dan silhouette score. Dapat terlihat dari metode elbow untuk data sunspot number. Jumlah cluster atau yang ditunjukkan oleh sumbu X dan sumbu Y pada elbow method merupakan inersia. Dapat terlihat bahwa patahan atau nilai signifikan atau penurunan tajam dari K1, K sama dengan 1 ke K sama dengan 2 yang kemudian masih menurun hingga K sama dengan 3. Hal tersebut menunjukkan adanya titik tekuk atau elbow yang relatif pada K sama dengan 3. Kemudian dari metode silhouette score dapat terlihat bahwa K sama dengan 2 menunjukkan nilai yang paling mendekati dengan angka 1 yaitu sebesar 0,657 yang terus menurun pada klaster berikutnya. Namun jika diamati penurunan dari nilai silhouette score dari K sama dengan 2 ke K sama dengan 3 itu masih relatif kecil sehingga masih berada dalam rentang atau kondisi yang baik ketika dilakukan clustering. Sehingga dari dua metode tersebut, dari metode elbow yang ditentukan melalui uh, patahan dan metode silhouette score yang ditentukan melalui nilai tertinggi dari jumlah cluster tersebut, maka di sini saya mengambil nilai K optimal yaitu K sama dengan 3 sama dengan 3 untuk sunspot number. Oke, kemudian metode penentuan clustering untuk DST di sini dapat terlihat bahwa pada metode elbow itu terjadi penurunan nilai yang cukup besar, dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 2, namun masih terdapat penurunan pada K sama dengan 3 dan terjadi penurunan lagi pada K sama dengan 4, begitu juga dengan K sama dengan 5 dan K sama dengan 6. Kemudian pada metode silhouette score nilai tertinggi yang mendekati 1 diperoleh pada K sama dengan 2 sebesar 0,626 yang kemudian terjadi penurunan pada K sama dengan 3 dan seterusnya. Jika dilihat metode elbow menunjukkan cluster yang optimal ialah K sama dengan 3, sementara metode silhouette score menunjukkan bahwa K yang optimal merupakan K sama dengan 2, sehingga dengan ini saya mengambil nilai bahwa K yang optimal untuk penentuan data DST merupakan K sama dengan 2.
Baik, selanjutnya dapat terlihat visualisasi dari pemilihan keoptimal untuk transport. Sebelumnya itu K sama dengan 3, bahwa di sini menggunakan metode Cummins dan visualisasi menggunakan hierarki clustering atau HC melalui dendrogram. Dapat terlihat pada Cummins, rata-rata transport per cluster yaitu untuk cluster 0 sebesar 16,789, cluster 1 sebesar 179,74, dan cluster 2 sebesar 88,179. Nilai setiap cluster mencerminkan fase dari aktivitas matahari, yang mana cluster 0 itu fase matahari rendah atau fase minimum dari matahari. Kemudian cluster 1 yang bernilai 179 menunjukkan aktivitas menengah dari matahari. Kemudian K sama dengan 3 menunjukkan fase aktivitas maksimum dari matahari. Sementara melalui metode HC memberikan rata-rata transport number yang berbeda, yaitu K sama dengan 1-nya sebesar 163,56, K sama dengan 2-nya sebesar 87, sebesar 8,7, sementara K sama dengan 3-nya sebesar 65,373. Nah, untuk metode HC tersebut, K sama dengan 1 menunjukkan aktivitas yang tinggi, K sama dengan 2 menunjukkan aktivitas matahari yang rendah, sementara K sama dengan 3 menunjukkan aktivitas matahari yang menengah. Gitu. Kemudian selanjutnya visualisasi untuk K sama dengan 2, pemilihan K sama dengan 2 untuk clustering DST. Dapat terlihat bahwa menggunakan metode Cummins, DST dikelompokkan dalam 2 klaster. Yang pertama yaitu klaster 0 bernilai minus 6,47, dengan klaster 1 sebesar minus 38,87, yang mana klaster 0 tersebut mewakili kondisi magnetosfer yang relatif tenang, dan klaster 1 menunjukkan kondisi magnetosfer yang terganggu atau adanya badai lemah hingga sedang. Sementara pada metode HC itu memberikan rata-rata DST pada klaster 1 sebesar minus 49,93, sementara untuk klaster 2 sebesar minus 8,60, yang mana klaster tersebut menunjukkan bahwa kondisi geomagnetik yang lebih kuat untuk cluster 1, sementara kondisi magnetosfer yang lebih tenang untuk cluster 2. Perbedaan nilai rata-rata DST menunjukkan bahwa Cummins lebih menekankan pada pusat distribusi data, sementara pada HC lebih efektif untuk memisahkan kejadian ekstrim dari kondisi normal. Kedua metode tersebut saling melengkapi dan dalam mengidentifikasi gangguan magnetosfer bumi. Oke, selanjutnya yaitu untuk machine learning. Machine learning yaitu di sini menggunakan supervised learning, yang mana dihasilkan melalui metode random forest untuk prediktornya PC1 hingga PC5 dengan targetnya curah hujan rata-rata wilayah Pulau Sulawesi, yang menunjukkan bahwa model mampu menangkap hubungan nonlinear antara variabilitas iklim dengan respon curah hujan. Dapat terlihat pada grafik yaitu sebesar data trainingnya sebesar 80%, kemudian menggunakan data testing sebesar 20%, yang menghasilkan nilai RMSE sebesar 47,229 dan nilai R2 sebesar 0,61. Baik, dari nilai RMSE sebesar 47 dan nilai R square sebesar 0,61 tersebut, menjelaskan bahwa nilai RMSE atau root mean square error tersebut ketika semakin kecil maka akan semakin baik, dan RMSE tersebut sensitif terhadap error besar. Jadi bagus untuk melihat apakah model sering melenceng jauh. Dengan nilai 47 tersebut dapat dinilai bahwa model cukup baik dalam merepresentasikan atau dalam memprediksi data. Kemudian nilai R square atau R kuadrat itu mengukur seberapa besar variasi data target yang bisa dijelaskan model. Ketika nilai tersebut mendekati 1, maka akan sangat baik. Tapi ketika nilai 0, itu akan setara dengan rata-rata. Dan nilai negatif akan menunjukkan prediksi yang buruk. Dan nilai 0,61 menunjukkan nilai prediksi yang sangat baik dari metode random forest yang diinterpretasikan menggunakan hubungan antara PC1 hingga PC5 pada curah hujan tersebut. Pada grafik juga dapat terlihat bahwa model supervised learning yang dibangun mampu mereproduksi pola umum curah hujan dengan baik, yang terbukti dengan adanya kedekatan antara data aktual dan hasil prediksi pada data training maupun data testing. Pada data training, garis prediksi mengikuti fluktuasi curah hujan secara konsisten, yang menunjukkan bahwa informasi variabilitas iklim yang terkandung dalam komponen utama berhasil dipelajari oleh model. Sementara pada data testing, masih terlihat adanya deviasi pada nilai yang ekstrim, yang menunjukkan bahwa adanya keterbatasan model dalam menangkap kejadian hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh proses lokal yang tidak sepenuhnya terwakili oleh PC1 hingga dari PC5 tersebut. Gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.